Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Yunus. Assalamualaikum ya Imam. Assalamualaikum ya Khalilullah Imam. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Assalamualaikum ya man yusahal la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila hidayati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khair Rabbun karim wa anta dzul azim fasalana indal karim ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbini bi'idnillah bandur ya sayyidi binabirah musilatin bil hadratin amabatu Iwan sewu jumatan Sayyidina wa Murbina Mbah Romayai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadas Sallallahu Subhanahu Mu'alif Sallallahu Wahidiyah yang ransah kita damba doa rezeki yang ransah pulau damba ridhonya yang ransah kita damba bimbingan ibu bal mukarramah baiku ni aja sobi majid anda umur wahidi yang selalu dan kita harapkan restunya. Jumatan panjenenganipun Mbah Kiai Haji Mukawan Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri Pondok Dumlum wal Mukarramah Bani Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha jika bakal Surabaya kawula muliaken jemaatan pengurus PSB pusat sampai daerah dan kawasan jemaatan para pelaksana panitia Mujizat Kubro peringatan lahirnya Sohidiyah ingkang ke-62 sekaligus peringatan hari kholnya Mbah Muhammad Ma'ruf pendiri Pondok Dumlum kepada tamu undangan yang kamu hormati, kepada para kiai-kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang kami hormati, terkhusus kepada anak remaja yang malam hari ini acara untuk remaja oleh remaja. Marilah bersama-sama saya Al-Fakir Zahima izinkanlah derek jumatan bini panjenengan mengucapkan rasa tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus kenikmatan kita bisa menghadiri acara Mujizat Kubro yang penuh berkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'iril muslimin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman mahabbatan dan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepada aulia Allah, kepada kasih-kasih Allah min amalihi min akhiri wabil khusus beliau wasahul zaman Sayyidina wa Murabina Mbah Romo ya dia pribadi Ma'ruf Qadas Sallallahu
dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jantungan syafaat tarbiyah nadrahah kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari benar-benar membawakan manfaat masalah fikih batin wa akhirah, sehingga tidak lama lagi umat masyarakat berbondong-bondong pamit Allah Rasulullah SAW mengabdikan diri pada Allah dengan sempurna. Amin amin. Tidak lupa pula saya Al-Fakir yang hina, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kata kalimat yang khususnya tidak berkenan atau tidak sesuai dengan harapan sekalian. Yang sebanyak-banyaknya mohon maaf. Sekaligus saya ucapkan ribuan terima kasih dan doa jazakumullahu khairan wa sa'adatin dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, malam hari ini di saat gelapnya malam mulai menyelimuti bumi, dimulailah acara yang sangat besar, yaitu acara Mujahadah Kubro. Ini pun tidak hanya makhluk bumi yang menghadiri acara, makhluk langit, bangsa gaib semua menghadiri acara pada malam hari ini. Oleh karena itu mari kesempatan yang sangat berharga, kesempatan emas ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Adik-adik remaja anak Tresnani di sini di bumi Kedung ini puluhan tahun yang lalu seorang kasih Allah, seorang manusia terpilih sebagai Rasul zaman pernah dahulu kepada para remaja, wahai remajaku, janganlah takut mengalami kesulitan kalau berperang, janganlah takut mengalami kesulitan kalau berjuang. Aku di belakang. Kalimat yang didahulukan sang terpilih itu sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 30 tahun. Terus bagaimana dengan kita yang saat itu masih remaja? Akankah kita mengaku-ngaku sebagai remaja yang saat itu diakui oleh bawah remaja? Nah, pada saat puluhan tahun yang lalu sang terpilih sudah mengakui bahwa remaja itu remaja yang diakui beliau dengan bukti, wahai remajaku. Terus bagaimana dengan tanggung jawab kita? Kalau ada saya tanggung jawab kita benar-benar kita pikul dengan sungguh-sungguh dan dengan yakinlah Rasulullah. Insya Allah saya sudah banyak dan di sini tidaklah cukup tempatnya, akan tapi kenapa masih cukup? Kenapa masih lodang? Pertanyaannya, akankah kita selalu mengingatkan Dewi atau tidak? Saya kira kita sudah banyak yang merupakan Dewi itu khususnya saya pribadi. Kalau kita semua ingat dahulu itu, wahai remaja, insya Allah saat ini perjuangan kita tidak seperti ini. Apalagi yang bernaung di bawah lembaga PSB yang telah diri beliau. Marilah kita doi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat itu masih remaja, kita tidak menggunakan kesempatan usia kita remaja sampai sekarang semaksimal mungkin. Oleh karena itu, wahai remajaku, janganlah kalian seperti saya yang kredo, yang tidak berjuang. Kalian akan mengalami penyesalan, kesal kemudian tiada guna. Oleh karena itu, marilah wahai remajaku, kita intervensi diri. Kita ambil kesempatan ini untuk berjuang. Janganlah
kita memandang aku wis nom, buat wis itu akan berjuang. Itu anggapan yang keliru. Yang lebih menyedihkan kalau kita punya anggapan yang baru, di saat kita belum tua kita sudah meninggal, nyawa kita sudah dicabut oleh Kristus. Karena apa? Ketentuan di masa mendatang, ketentuan maju mundurnya perjuangan di masa mendatang terletak di kaki tangan yang saat ini menjadi remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Perjuangan di masa mendatang, mati hidupnya ada di tangan dan kaki remaja yang saat ini menjadi remaja. Saya jadi kata jauh muasal dia, remaja, janganlah usia yang indah, masa-masa indah tidak dipergunakan. Jangan menunggu tua. Kalau nggak dulu gitu. Intinya nasihat itu yang ditujukan kepada remaja, dan saat itu saya juga masih remaja. Kalau kita menjadi remaja, janganlah keremajaan ini kita buang, karena kita beranggapan jadi remaja pisan boleh dikasih manusia rugi. Pada waktu saat ini anggapan saya seperti itu sebagai remaja dan kita ini. Tetapi lama usia remaja itu berganti melari dan menginjak usia dewasa, semakin kesini semakin tua, semakin tua, dan penyesalan semakin besar. Oleh karena itu saya minta kepada remaja-remaja, giatlah berjuang, giatlah beribadah. Jangan sampai masa remaja yang indah, penuh bunga-bunga yang bermekaran, penuh wangian dalam dirinya, jangan sampai itu salah gunakan dan menjadi tunggangan nafsu dan alat kebejatan sang setan. Ingatlah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membawa bimbingan para moyai, untuk mensampaikan kanjeng Nabi, untuk mengatur Allah SWT, agar kita benar-benar menjadi remaja yang lainnya, remaja yang indah, remaja yang sempurna dalam sepanjang perjalanan dunia ini. Oleh karena itu marilah kita benar-benar memanfaatkan ilmu di sini, sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan yang tiada tara. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Mbak Romo untuk malam hari ini, nanti di rumah kita berapa justru semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh, dikarenakan kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Mbak Romo diputus oleh Allah SWT. Terputusnya hubungan kita dengan Mbak Romo di antara lain apabila kita beda pendapat, sudah terputus. Dalam sebuah buku dikatakan, barang siapa usul kepada Allah sudah bertemu dengan guru atau insan arif bilah kamil, kemudian kita berbeda lidah atau berbeda pendapat dengan insan kamil tersebut, maka Allah SWT memutuskan hubungan kita dengan insan kamil tanpa kita sadari. Walaupun kita mengamalkan buah karya insan kamil tadi, dan nur ilahiyah yang ada di hati kita tidak tahu selamanya. Alangkah celakanya kalau kita terjadi seperti itu. Kebanyakan sekarang bisa mengamal sampai ditanya, waduh ay, aku tidak bayai, kau tidak bayai, waduh ay bisa beda. Sekarang pertanyaannya, benarkah? Ya, benarkah di dalam hati kamu hanya ada Mbah Romo? Seperti apa yang kau katakan dan dalam kalimat yang terucap dari mulutmu, atau di saat mulutmu mengucapkan kalimat
saya menderek Mbah Yai? Akankah di hatimu hanya ada Mbah Yai? Akankah di hatimu hanya ada Mbah Romayai? Atau ada yang lain? Ini tipis sekali. Bila tutup mengatakan saya dari Mbah Yai, nanging artinya awake dhewe ana sing bakal cilaka. Terus cilaka tinimbang wong sing bunyi ngrungokne Wahidiyah. Remaja, jangan sampai setiap kita ditanya orang kita itu Mbah Yai, kita itu Mbah Yai. Tetapi jam kegiatan sehari-hari tidak di bawah naungan PSB, itu pun juga munafik. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Jangan sampai kita tergolong orang munafik. Oleh karena itu wahai remajaku, kalau diberi kita berucap dari Mbah Yai, kita harus secara lain juga masuk di dalam organisasi yang didirikan Mbah Yai itu PSB. Itu baru remaja yang Wahidiyah. Jangan sampai dari Mbah Yai tapi lahiriah, mengikuti organisasi yang didirikan Mbah Yai. Itu bahaya. Itu lebih buruk daripada orang yang belum mengenal Wahidiyah, atau lebih buruk orang yang belum Allahumma ya wahidu ya ahad. Sungguh itu lebih buruk. Pengalaman saya saat itu saya mimpi ketemu Anas Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang tokoh besar dari Mempolaka dari Sidoarjo. Beliau juga termasuk seorang ketua MUI Jawa Timur. Pada zamannya Mbah Romayai menukil secara daerah, beliau mengikuti. Kemudian Mbah Romayai kondur saya ikut bersatu. Dan saya bermimpi ketemu beliau. Nah pada waktu beliau memberi pejalan Sultan. Terus dalam pejalan itu beliau mengatakan bahasa Surabaya, erek kon, senajan nama Wahidiyah. Lihat orang ngerteni, sopo siniko, rugi. Sak bejo-bejo nih, wong, sing nama Wahidiyah, mahami sing nyipta. Kemudian ya Anas turun, saya mendekat, saya tanya, maafi, jenengan kok berani, kok kendel ngucap dewi. Padahal seingat saya Mbah Romayai yang pernah dulu seperti itu. Kemudian dia Anas justru berbalik, ngeloknya apa ya istilahnya, nyacat. Jenengan dari ngerti Gus, kasih ngerti kulo. Artinya panjenengan itu nggak tahu, masih tahu saja ulang saya, karena saya sudah meninggal, jenengan belum. Saya berpikir, oh, sing kulo omongnya tentang alam kubur. Kemudian itu kulo kawan di Jabal. Akhirnya kalau tahu ini jenengan itu saya lihat dulu di saat pidato di saat ceramah panjang rapi, nama busana sisai, nama serban hijau, nama kupro sumpai, nama sarung samarin belakang saya. Nah jenengan saya adalah saya lulusan tadi. Jenengan bangunnya Gus, niki diparingi Mbah Yai. Waktu itu dalam mimpi itu ya Anas sebut banyak. Terus ceritanya gimana ini? Kemudian ya Anas bercerita. Pertama saya ketemu dengan beliau ke telanjang bulat. Tidak selembar kain pun menempel di tubuh saya. Kemudian beliau tahu
beliau itu melepas sarungnya kemudian diberikan kepada saya. Nah, sebelum saya ambil, saya bertanya-tanya, dan pakai sandal apa sarung apa? Saya melihat Mbak Yai tiba-tiba sudah pakai sarung. Sarungnya persis. Kemudian beliau melepaskan baju kokonya Gus, nyepot baju kokonya, nyepot agungan kokonya, dilepas, terus melepas kaos itu diberikan kepada ya Anas pakai panjenengan Damli. Terus setelah itu kopiah yang kecil tadi ternyata juga dari Mbah Yai, diberikan Mbah Yai. Terus dalam hati saya bertanya, kok begitu istimewanya ya Mas? Sampai diberi kepercayaan bertausiah di alam kubur. Kemudian beliau jawab, walaupun pertanyaan saya dalam hati tidak terungkap pada saat itu. Ya Nas kalau ibu jauh ngapunten Gus. Pada saat itu saya sudah matur kepada Mbak Yai, Mbak Yai jenengan kok begitu gati. Tahu gati itu saya dan Tresno. Begitu Tresno matur kula. Nggih. Jenengan niku nanti nambani kula bisa terus sakit. Lajeng jenengan namanya Pak Setia. Senaosa sak mantune kula boten wonten jenengan nyenapunen. Nderek. Maksud. Setelah itu ya Mas dijembai lagi. Ini jenengan apa niku tausiah jenengan ngomongin tiyang niku pengamal senantiasa insyaallah diselamatkan. Ini bahannya bisa dia masuk. Bahan itu dari Mbah Yai Gus, semua dari Mbah Yai. Maka itu Mbah Yai itu di alam kubur, doanya seperti itu. Masih menolong, memperhatikan, memberi kasih bagi pengamal yang sekiranya dapat tolong. Tapi yang tidak dapat tolong dibiarkan saja. Dan ketika itu saya juga melihat pengamal itu minta tolong. Kemudian saya kepada anak saya itu akan tolong. Maaf Gus, Mbak Yai tidak berkenan menolong. Dari cerita saya pertemuan dengan Yai Anas, walaupun dalam itu sudah jelas. Artinya gini, kita pengamal sakit ya, walaupun membaca al-lamanya waktu itu akan yaumiyah itu setiap 24 jam sampai 5 kali. Walaupun toh perjuangan kita itu gigih, walaupun kita itu dimanapun ada pengajian waktu kita tetap akan tetapi kalau tidak seiman dengan baik akan hancur binasa kita. Karena apa? Karena hanya beliau yang mampu menghantar kita kepada Allah melalui syafaatannya Nabi. Karena apa? Di dalam usul ada tingkatan-tingkatan maqam ahadiyah atau yang disebut derajat ahadiyah. Derajat itu dimiliki para Rasul dan Nabi. Kemudian derajat di bawahnya, derajat Bihaqul Muhammadiyah. Derajat itu dimiliki oleh para Sultan Aulia. Kemudian derajat di bawahnya, derajat Wahidiyah. Dan Wahidiyah derajat bagi pengawal Wahidiyah yang berwahidiyah. Karena apa? Pengawal Wahidiyah itu ada dua, Majasi dan Hari. Jadi pengawal dia berwahidiyah. Dan derajat itulah yang selamat. Kita untuk usul pada Allah. Itu harus sampai ke derajat atau makam ahadiyah. Sedangkan yang mampu ke tempat itu hanya Rasul dan Nabi.
Mungkinkah kita dapat sampai makom itu? Kalau tidak sampai makam itu, kita tidak sampai ke Allah SWT. Sedangkan syarat kita tertolong, syarat kita mendapat doa Allah harus sampai makam itu. Terus kalau kita tidak sampai makam itu, apa kita sampai? Tidak. Satu-satu jalan kita mendekat Rasulullah. Apakah bisa kita mendekat Rasulullah? Tidak bisa. Rasulullah adalah orang yang istimewa, orang yang sangat-sangat istimewa. Kita orang biasa tidak mampu. Kalau kita tidak mampu mendekat Rasulullah, mendekat pada orang-orang yang dipilih Allah sebagai wakil-wakil beliau di muka bumi. Dan saat ini wakil-wakil beliau adalah salah satunya Mbah Romo Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu Sirrahu bagi pengamal Wahidiyah tidak lain tidak. Kemudian kita harus mendekat pada orang-orang yang sekiranya kenal Rasulullah. Di sini kita sebagai pengamal Wahidiyah sudah bukan rahasia umum. Orang yang kenal dan dekat Kanjeng Nabi ceramahnya. Dan beliau adalah Sultan Alia. Beliau berada di makam Bengkulu dengan dia. Terus bagaimana agar kita bisa menjadi pengikut beliau sampai di makam Bengkulu Muhammadiyah? Yang dengan cara menjadi pengamal Wahidiyah yang berwahidiyah. Tanah lamun kita menjadi pengamal Wahidiyah yang berwahidiyah, kalau kita berbeda pendapat dengan beliau, apalagi kita menentang beliau. Remajaku kan tak tresnani, ayo introspeksi diri. Perbuatane awake selama ini wis sesekah karo sing dirasani bae utawa urung. Lek urung monggo cepet-cepet ngapura ning gone Mbah Omayai. Monggo cepet-cepet ngapura ning gone Mbah Ibu Haji Soleh Majid sebagai mulawati. Lan ayo cepet-cepet ngapura ning gone Nabi Muhammad. Maka dari itu di malam hari ini yang diperuntukkan remaja harus lebih maksimal, lebih fokus, lebih giat dalam kesempatan malah kita cengkeram kesempatan, jangan sampai cengkeram malah kita lepas dengan hal-hal yang sepele. Suatu contoh, kita berbeda pendapat dengan beliau itu sebenarnya sepele, tapi bisa melepaskan cengkeram kita daripada nagar beliau. Oleh karena itu marilah kita berusaha seirama dengan beliau apapun caranya. Bagaimana kesulitannya, kita berusaha seirama dengan beliau. Harus berusaha lahir dan batin melakukan apa-apa yang telah dikehendaki beliau supaya kita menjadi pengamal seperti yang berwahidiyah. Kalau remaja menjadi remaja wahidiyah yang wahidiyah yang mengalami kebahagiaan di hari akhir, di kehidupan akhir. Oleh karena itu marilah kita fokuskan dalam